Kemarin udah bahas syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat. Nah, tingkatan ketiga rukun sholat, tingkatan keempat pasunatan sholat, tingkatan kelima makruh sholat, tingkatan keenam yang merusak sholat. Ini baru ketiga loh. Syarat sah sholat, syarat wajib sholat, sekarang ketiga rukun sholat. Rukun sholat ada 17 ya. Rukun sholat ada 17. Satu, niat. Tapi niat juga terbagi tiga. Ada niat sholat wajib, ada niat sholat sunat mutlak, ada niat sholat sunat sababi. Apa yang disebut sholat wajib? 5: duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apa syaratnya untuk melaksanakan niat sholat wajib ya? Jadi syarat untuk sholat wajib itu ada 3. Al-qasdu, harus neja, yaitu niat. Wawa ayaksidah hayatus sholah. Wa ta'yin, 2, menentukan. Apa waktu kan? Duhurkah, asarkah, maghribkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi afhamna bi ulumil ulama'i rasyihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu amalul abdi yaumal qiyamah as-shalah. Fa idza shalahat salat sairu amali wa idza fasadat fasadat sairu amali. Al-hadis. Al-mukarram wal muhtaram, Bapak Ketua DKM Masjid Jami' At-Taqwa yang sangat saya hormat, yaitu Bapak Haji Burhanuddin sekeluarga. Mudah-mudahan beliau dibimbing, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para asatid, wabil khusus Bapak Ustadz Taufik, dan juga Bapak Nurdiantoro, juga Bapak Jaya, dan juga Bapak Haji Najar. Semuanya para sesepuh, para tokoh, para pini sepuh yang sangat saya hormat, para asatid, para asatijah yang saya hormat, mudah-mudahan ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa aparat setempat, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, para huzah dan salon hujaj, para hajah dan salon hajah, para asatijah yang saya hormat, mudah-mudahan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, kita semua ini sampai saat ini masih diberi kesempatan panjang umur dan juga diberi kenikmatan iman dan Islam, dan alhamdulillah diberi kenyamanan. Bapak jangan ngelihat diri kita susah, jangan ngelihat diri kita serba kurang, tapi lihatlah orang selain kita, lihat lingkungan selain kita. Bagaimana keadaan orang sekarang di Gunung Semeru? Begitu mengharukan, begitu menyedihkan, begitu memilukan. Dapat bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini oleh Allah masih diberi keselamatan. Timbul bersyukur kita. Yuk buktikan syukur kita. Apa syukur kita kepada Allah? Ijrarul a'dha ala mardatillah. Menggunakan pemberian dari Allah di jalan yang Allah ridhoi. Ini aman dari Allah, sehat dari Allah, panjang umur dari Allah, iman dan Islam yang menakdirkan, menancapkan di hati kita Allah. Maka ayo kita gunakan banyak peluang untuk bersyukur, untuk beribadah kita kepada Allah. Bukan sekedar mengucap alhamdulillah, tapi alhamdulillah pun terbagian dari syukur. Sebagian dari syukur yaitu biqaulil alhamdulillah.
Tapi syukur terbagi berapa? Ada syukur bil arkan, ada syukur bil lisan. Syukur dengan hati, syukur dengan gerakan, syukur dengan ucapan. Bapak melangkahkan 2 kaki dari rumah ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah, itu syukur. Bapak duduk di masjid untuk mendengarkan ilmu, itu syukur. Jadi banyak syukur ini. Definisi syukur ijrarul a'dha ala mardatillah, menggunakan pemberian dari Allah di jalan yang Allah ridho. Mudah-mudahan Bapak semuanya duduk di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurahkan ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah itu, Pak, kalau kita amati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, ini sabda Nabi ini satu persatu dibuktikan oleh Allah. Kalau kita iman kepada Nabi, percaya apa yang disampaikan oleh Nabi, coba amati, coba cermati, gak ada yang meleset, dibuktikan oleh Allah. Apa yang dulu terjadi di zaman Israel akan terjadi di umatku. Musibah malapetaka yang terjadi di umat dulu bakal terjadi di umatku sekarang, cuman beda jenis. Zaman dulu namanya itu, sekarang dirubah karena dengan teknologi, dengan kemajuan zaman, dengan perubahan alam. Itu memang itu 1400 tahun Nabi udah bersabda, saya tijamanun ala umati yugorismu geru asli, bakal datang ke umatku zaman yang mana zaman itu merubah nama asli yang dulu pernah terjadi. Kalau dulu bangsat, maling, kalau sekarang apa namanya, koruptor ya. Kalau dulu tukang penipu, kalau sekarang apa namanya, manipulasi. Kalau dulu ya, kalau dulu disebutnya ungkluk, ublag, lonte. Kalau sekarang apa? PSK. Kalau dulu di Quran disebut arak, innamal khamru, arak. Cari tiap warung, ada enggak arak? Enggak ada. Tapi sejenis arak numpuk. Apa itu? Bir, Jenewer, AO, apalagi Martini, bir bintang, apalagi paling kelas terinya topi miying. Itu coba, ini nyata kata Nabi. Musibah zaman dulu, coba dulu Nabi Soleh pusing ngadepin masyarakat, pusing, diajak begini nentang, diajak begitu ngelawan, diajak begitu ngajak argumen. Sampai-sampai Nabi Soleh bilang begini, apa sih maunya kalian? Aku dakwah ke kalian itu enggak minta upah, hanya diberi amanat. Wa ma alaina ilal balagul mubin. Di surat Yasin, tidaklah kewajiban kepadaku hanya untuk menyampaikan, kata baginda Rasul. Nabi Soleh pun sama, celetuk ke masyarakat ngomong, Soleh, kalau aku harus iman kepadamu boleh, tapi buktikan dulu kemampuanmu. Apa mau kamu? Kata Nabi Soleh, tolong dari batu keluarkan onta. Masuk akal enggak? Dari batu suruh keluar apa? Onta. Itu minta yang gak masuk akal, minta yang gak logis. Tapi innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah kuasa atas segala sesuatu. Nabi saya tepak, plak, batu ditepak, langsung batu itu melembung. Udah melembung, membesar, merintih, kesakitan. Itu batu merintih, lalu ngeden, melahirkan onta. Coba apa kata mereka? Soleh kalau berbuat sihir nggak ada tandingannya. Tadi minta onta supaya keluar dari batu,
udah keluar dari batu sebutnya apa? Sihir. Dak minta bukan untuk beriman, hanya untuk memperolok-olokkan Nabi Soleh. Kalau Nabi Soleh gak bisa, kan diledek. Kalau Nabi Soleh gak mampu, berarti caci maki. Gak ngarepin bukti, enggak. Cari kelemahan. Semacam bapak. Ini dulu, tapi bapak juga pernah bertanya. Tapi dulu yang udah terjadi, Siti Maryam teh wanita yang solehah, wanita yang cantik, wanita yang alimah, wanita yang sangat dijaga. Tiba-tiba hamil. Udah hamil melahirkan. Di mana? Di Bethlehem. Melahirkan di Tursina, di bawah pohon korma. Kata orang Yahudi, kata orang Nasrani mah di dekat kandang kambing, di bawah pohon cemara. Emang di Tursina ada pohon cemara? Emang di Bethlehem ada? Itu yang ada pohon korma. Buktiin aja, silahkan berangkat ke sana. Kalau dulu cukup keimanan, kalau sekarang pembuktian, punya ongkos, punya tiket, punya kartu vaksin, berangkat ke sana, cari anak pohon cemara. Gak ada. Ini Quran yang berbicara. Itu Siti Maryam lagi gendong bayi, orang berdatangan ngeledek. Ngeledek apa? Maryam, wanita solehah, wanita alimah, ahli ibadah, tahu-tahu bunting tak berayah. Sambil anaknya diapain? Ditepak-tepak. Nak, bapak kamu siapa ya nak? Itu enggak ngarepin dijawab loh. Kaum nanya begitu enggak ngarepin dijawab, hanya ingin ngeledek. Tapi tiba-tiba Nabi Isa ngejawab, ini Abdullah, aku hambanya Allah. Kaget orang, mundur semuanya. Loh, bayi bisa ngomong, bayi bisa ngomong. Wah, tenar kemana-mana. Musibah yang terbesar menuduh Nabi Isa, Nabi Siti Maryam bunting dengan hasil kumpul kebo. Padahal itu ditiup malaikat Jibril. Itu besar musibah, nuduh. Lebih besar lagi, ganti tahun Nabi Isa punya keistimewaan, bisa menghidupkan orang yang udah mati. Apa kata mereka? Kalau udah sesat mah sesat terus, disambung-sambungkan. Dulu Isa hamil tanpa ayah, sedangkan emaknya tidak disentuh laki-laki, berarti Isa anak Tuhan, ketirisan anak Tuhan. Maka Isa Abdullah, Ibnullah. Isa anak lakinya siapa? Terus awalnya sesat, kesononya sesat kalau nggak dibimbing oleh Allah. Allahu Akbar. Nabi Isa ditanya, nak siapa kamu bapaknya nak? Itu enggak ngarepin dijawab, cuma ingin mempermalukan Siti. Makanya Siti Maryam dandar janji, aku puasa 3 hari enggak akan berbicara. Bukan puasa enggak minum enggak makan, enggak ngomong. Jadi Siti Maryam gendong Nabi Isa itu enggak bicara, lagi puasa ngomong. Orang pada nanya ke anak, ada yang nanya ke Siti Maryam, Siti Maryam tunjukin, tanyalah anak. Itu Nabi Isa jawab apa? Ini Abdullah, aku hambanya Allah. Orang kaget. Ya persis kayak bapak nanya, anak tetangga lahir, terus bapak itu basa-basi lah menunjukkan akrab dengan tetangga. Itu bayi lagi digendong sama emaknya, ini bayi, ini anak cantik bener, anak siapa kamu nak? Gitu. Ngarepin dijawab gak? Enggak. Cuma basa-basi bapak menunjukkan keakraban dengan tetangga. Enggak ngarepin dijawab, enggak bakal bisa jawab bayi. Tapi tiba-tiba itu bayi ngomong, bapak kaget gak? Pingsan tuh bapak. Saking kagetnya bayi bisa apa? Bisa ngomong. Allahu Akbar ya kan. Ke Nabi Soleh, begitu onta udah gede, ya jelas dong. Permintaan itu ada resikonya, ada konsekuensinya. Itu onta lain daripada yang lain. Minumnya menghabiskan minuman jatah 1000 onta. Coba, onta satu bisa menghabiskan minuman jatah 1000 onta. Terpaksa minum digilir.
Hari ini untuk ontak kaum, hari besok untuk ontak Nabi Soleh. Sehari 2 hari sih nggak masalah, tapi keterusannya masyarakat masalah. Waduh, gara-gara ontak Soleh. Lah yang minta ontak siapa? Kemarin minta ontak ke Soleh ingin mempermalukan siapa? Soleh. Dibuktikan nama Nabi Soleh ontak, lalu ontak menjadi malapetaka, menghabiskan jatah minum 1000 ontak, ngeluh. Kata Nabi Soleh, rasainlah kamu yang minta, kalian yang minta. Punya akal yang radikal, punya akal yang jahat itu kaum. Nyari manusia yang tak berpendidikan tapi sok pinter. Bonek, apa sih bonek? Udah bodoh nekat. Udah bodoh orang bonek, udah bodoh nekat. Nyari-nyari itu. Kebetulan ada orang miskin pengangguran namanya si Kidar. Kidar, kamu udah bujang lapuh loh, belum nikah-nikah, kenapa gak punya duit? Kalau aku kasih duit banyak, mau? Siapa yang gak mau? Tapi dengan syarat, aku cariin perempuan yang cantik, aku kasih uang yang banyak, aku kasih rumah yang mewah, aku kasih kedudukan yang tinggi. Dengan syarat, mau gak bunuh ontek Soleh? Mau gak bunuh ontek Soleh? Si Kidar enteng bener, siap. Apa susahnya gak bunuh ontek Soleh? Ambil golok langsung ditebas, mati. Dagingnya direcah, dibagiin, dimakan. Sehari lemes, 2 hari pucat, 3 hari berkeletakan, semuanya mati. Kaum siapa? Silahkan buka di surat apa itu? Allahu Akbar ya Karin. Tuh, itu terjadi di zaman kaum Nabi Soleh, terjadi di kaum Nabi Hud, di kaum. Nah ini bakal terjadi di umat sekarang. Ini wallahu alam, tahu benar tahu salah. Kemarin terjadi 3 hari lagi mau meletus Gunung Semeru, apa yang terjadi? Coba, Habib Hadroh bin Ali Hadroh dikasih wakaf rumah, lalu dia apa? Diusir sama anaknya karena bapaknya udah meninggal. Habib Hadroh bin Ali bin Hadroh keluar dari rumah berikut anaknya, istrinya, pasrah. Begitu udah keluar, 3 hari jaraknya gunung itu meletus. Lalu dengan siapa itu yang ngusir Habib Hadroh? 40 rumah diajak ngusir itu Habib. Itu yang duluan dilahap sama lahar, duluan ditimbun sama gunung. 40 kakak itu sampai sekarang belum ketemu. Wallahu alam benar atau salah. Tapi ini perlu dipertanyakan, ini informasi. Kalau salah perlu tangkap, kalau benar harus jadi ilmu. Ini pembuktian sabda Nabi, apa yang terjadi zaman dulu akan terjadi zaman sekarang, cuma jenisnya beda. Makanya hati-hati, keturunan Rasul hati-hati. Sampai Rasul kan pernah di kitab apa lupa lagi saya, siapa yang pernah peduli terhadap turunanku, siapa yang pernah meringankan beban turunanku, aku berhak membela. Dan siapa yang pernah nyakitin turunanku, siapa pernah menghina turunanku, tunggu adab dari Allah. Coba, makanya banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah istighfar. Khawatir saking Allah sayang keturunan Rasulullah, alam pun ikut duka terhadap turunan Rasulullah. Nantinya khawatir Allah memberi adab yang lebih dahsyat. Naudzubillah. Coba kan ini saya ngomong secara ilmiah, bukan nakut-nakutin, bukan. Tapi memang itu isinya agama tuh, tafsir nadir. Tafsir membawa kabar gembira, nadir membawa kabar yang menakutkan. Mungkin kabar ini menggembirakan, mungkin kabar ini menakutkan. Dari mana? Isinya Al-Quran itu kabar menakutkan, kabar menggembirakan. Kabar menakutkan neraka, kabar menggembirakan sorga.
Itulah konsekuensinya isi Al-Quran. Bapak-bapak, kita ini termasuknya alhamdulillah beruntung sampai saat ini Allah masih memberi kenyamanan. Kita mau berapa jam sholat di masjid gak masalah. Kita mau gimana, mau bagaimana, bebas ibadah. Dengan Allah memberikan nikmat aman, nikmat iman, nikmat tentram, dan nikmat panjang umur, nikmat sehat. Ini semuanya dari siapa? Dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Walaupun tidak mengucap alhamdulillah, tapi kalau di hati Bapak berangkat menuju tempat ibadah, itu termasuk syukur kepada Allah. Duduk di tempat ilmu ini mudah-mudahan termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disambung ini kaul ulama. Kalau di majlis taklim, di lingkungan ada majlis taklim, itu jadi tolak balanya 10.000 lingkungan. Jadi 10.000 lingkungan itu akan terselamatkan sebab ada taklim. Kenapa? Karena kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid ke-1 halaman 28 kalau nggak salah, orang alim satu menyampaikan ilmu itu melebihi 750 orang yang tidak mengerti apa-apa. Allahu Akbar. Jadi kita beruntung walaupun nggak bisa duduk di tempat ilmu. Tapi maaf, bisanya duduk di tempat ilmu ini bukan karena kita pengen bisa, bukan karena kita ini nggak ada kerjaan di rumah, bukan karena kita ini takut, tetapi hakikatnya yang mutlak pertolongan Allah. Maka sekali lagi alhamdulillah. Itu bapak-bapak, ya kita jarah ke ahli kuburan. Mudah-mudahan almarhumah orang tua kita, turunan kita, guru-guru kita, semuanya mudah-mudahan dapat rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga jamaah Masjid At-Taqwa yang udah meninggal, mudah-mudahan semuanya dapat rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin orang ada ikatan dalam ngaji lalu meninggalnya entah lagi ngaji entah di luar ngaji, tapi kalau dia aktivitasnya ada ikatan ngaji, insya Allah ngalir pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita doakan dulu orang tua kita, guru-guru kita, semoga dapat rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk kita doakan guru-guru kita semuanya, orang-orang yang telah berjasa terhadap agama, semoga dirahmati, diliputi dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al ma qara'nahu min ummil Qur'an ila arwahi susan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah minarrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mudah-mudahan semua jamaah At-Taqwa dan juga perintis agama di dalam lingkungan At-Taqwa yang udah meninggal, mudah-mudahan yang udah sepuh dipelihara oleh Allah, yang udah meninggal mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al ma qara'nahu min ummil Qur'an ila arwahi
Kulluhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Bapak-bapak, saya juga bisa ngaji ini pertolongan Allah. Coba, udah komat masih di Pemda, habis keundangan guru kita Kiai Haji Endang Darwis, berangkat Bapak Haji Naryo, guru kita Kiai Haji Ahmad Dede Sehu, terus sama istrinya saya turun di Pemda naik ojek supaya ngaji ke Candak. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah. Kata Kiai, udah turun, mau turun naik ojek. Kalau naik mobil nggak kecandak karena macet. Alhamdulillah. Bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, mari sedikit membahas. Kemarin udah bahas syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat. Nah, tingkatan ketiga rukun sholat, tingkatan keempat pasunatan sholat, tingkatan kelima makruh sholat, tingkatan keenam yang merusak sholat. Ini baru ketiga loh. Syarat sah sholat, syarat wajib sholat, sekarang ketiga rukun sholat. Rukun sholat ada 17 ya. Rukun sholat ada 17. Satu, niat. Tapi niat juga terbagi tiga. Ada niat sholat wajib, ada niat sholat sunat mutlak, ada niat sholat sunat sababi. Apa yang disebut sholat wajib? 5: duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apa syaratnya untuk melaksanakan niat sholat wajib? Ya. Jadi syarat untuk sholat wajib itu ada 3. Al-qasdu, harus neja, yaitu niat. Wawa ayaksida hayatus sholah. Wa ta'yin, 2, menentukan. Apa waktu kan? Duhurkah, asarkah, maghribkah. Yang ketiga, harus nyebut fardiyah. Jadi harus disebutkan fardunya. Usolli fardo duhri. Tiga. Usolli qasdiyah, fardiyah, ta'yin duhur. Usolli fardo duhri. Kalau yang 3 ini tidak ada, tidak terselip yang 3 ini, batal sholatnya. Kenapa? Karena ini termasuk wajib. Ini Mbak, masalah bahas niat nih. Kalau niatnya sholat sababi, sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, sholat gerhana, sholat hajat, sholat safar, dan lain-lain dah. Yang penting sababi, itu beda syaratnya, tidak seperti sholat sunnah, sholat wajib. Tidak harus menyebut berapa rakaat, tidak harus menyebut sunnah, enggak, cukup usolli, cukup nyebut sunnah doang. Adatnya enggak perlu, waktunya enggak perlu disebutkan. Karena apa? Mutlak. Niat aku sholat sunat mutlak karena Allah. Jadi Pak belum paham sholat mutlak kayak apa? Gini, saya pernah dulu ingat dipesan guru sebelum meninggal, nanti santri-santri kalau mama udah meninggal masuk ke masjid ini, karena masjid baru dibangun, dari mana kan mau kemana, kalau ada di tempat ini tolong sholat sunat mutlak. Jadi sholat sunat mutlak itu gak ada tujuan apa-apa, hanya karena Allah itu mutlak. Kalau tahajud kan jelas sholat malam mengagungkan Allah.
Tahajud itu nggak minta apa-apa, hanya mengagungkan Allah. Kalau salat hajat ada keperluan apa-apa baru sholat. Kalau sholat safar mau pepergian jauh dianjurkan ada sholat safar gitu. Terus kalau sholat mutlak, sholat sababi itu perbedaannya hanya satu syarat, cukup qasdu. Kalau surat mutlak gimana contohnya? Gini, wa in kanat naflan mutlaqon talaha sartun wahidun wa huwa al qasdu takot. Cukup niat aja, usolli apa tuh, usolli sunatan rakaataini atau usolli sunatan lillahi ta'ala. Enggak harus nyebut rakaat, enggak harus nyebut waktu atau apa, itu mutlak. Kalau tadi niat wajib harus ada berapa? 3, qasdu, ta'yin, tardiyah. Usolli pardo duhri. Kalau enggak nyebut itu batal sholat. Sekarang kalau enggak disebut duhri, enggak jelas apa sholat asar, apa sholat maghrib, apa sholat duhur. Maka ta'yin, arti ta'yin itu menentukan di antara waktu. Waktu itu ada berapa? Ada 5. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ambil di antara yang 5 itu. Ini waktu apa? Asar. Oh, ta'yinnya asar. Itu yang disebut niat fardu. Kalau niat sunat mutlak cukup qasdu doang, usolli sunatan. Kalau sunat sababi gimana? Kalau sunat sababi mah itu qasdu dengan itu apa? Kayak mengaitkan kebutuhan kita. Kita lagi ada kebutuhan, usolli sunatan liqodo ilhajati. Niat aku sholat sunat supaya dikabulkan kebutuhan. Niat aku sholat sunat supaya diselamatkan. Bisa. Itu cukup kalau sholat sababi. Kalau sholat sunat mutlak cukup qasdu. Kalau sholat wajib cukup 3. Tadi apa? Ta'yin, tardiyah, qasdu. Itu ini baru membahas apa ini? Membahas niat. Rukun sholatnya ada 17. 1 niat. Dan ingat rukun ada 3. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Rukun fi'li gerakan, ruku, sujud, i'tidal, duduk antara 2 sujud, tahiyat, nengok ke kanan, itu fi'li. Kalau rukun qauli bacaan, baca Fatihah, baca salam, baca takbir, tahiyat akhir, itu apa? Rukun bacaan. Kalau rukun qalbi cuma atu, yaitu niat. Maka rukun terbagi 3, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Ini cukup. Bukan dalam arti rukun sholat ada 3. Tadi rukun sholat disebutkan ada 17. Cuman rukun 17 ini terbagi 3 bagian. Ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi. Rukun qalbi hati, yaitu rukun qauli baca Fatihah, baca takbiratul ihram. Awas, kadang-kadang di kalangan orang awam bingung. Yang diperhatiin tak ngangkat 2 tangannya.
enggak diperhatiin ngucap Allahu Akbarnya. Padahal rukun sholat itu rukun yang kedua takbiratul ngucap apa? Allahu Akbar. Adapun ngangkat dua tangan mah bukan rukun, itu mah sunnah. Sunnah pun sunnah terendah. Sunnah kan ada tingkatan, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah abad bila lupa harus disujudin sahwi. Kalau sunnah hayat nggak perlu. Nah ini ngangkat dua tangan ini, kalau lupa nggak ngangkat nggak usah sujud sahwi. Tapi kalau lupa nggak ngucap Allahu Akbar, batal sholatnya. Cukup nggak dengan sujud sahwi? Enggak, harus diulang. Cuma di kalangan masyarakat kalau takbirnya nggak benar nggak kritis. Kalau takbirnya nggak benar nggak kritis, nggak komentar. Tapi kalau tangannya nggak benar komentar. Padahal yang menjadi rukun bukan ngangkat tangan, tapi ngucap apa? Allahu Akbar. Ini loh. Saya pernah kemarin udah lama dulu waktu ngajar di SOA, di PT SOA. Loh, kenapa yang dipermasalahkan ngangkat dua tangan? Tapi sebelum saya keluar komentar, buka dulu madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali. Terus dalam kitab Madahibul Arba'ah, kitab I'anah Bajuri, Kifayatul Ahyar, sampai kitab yang termasuk kalangan internasional ya, itu Dr. Profesor Wahbah Juhel, Fikul Islam wa Adilatu. Ternyata sama, tidak diperdebatkan masalah ngangkat dua tangan, karena itu statusnya sunat hayati. Yang menjadi rukun kuat adalah ngucap apa? Allahu Akbar. Kira-kira kalau ada imam takbirnya sebentar Allahu Akbar, makmum protes enggak? Enggak. Tapi kalau ada imam takbirnya tangannya beda, Allahu Akbar, itu beres sholat rame itu. Rame itu. Imam ono kok takbir tangannya begitu. Besok usahakan ganti. Kenapa bisa demikian? Faktor wawasan, faktor keilmuan. Justru yang harus diteliti, yang harus dikritisi masalah takbir. Kok pinter amat takbir Allahu Akbar? Kok di mana nyimpen niatnya? Ketika takbir itu niatkan di hati. Allahu Akbar. Itu bukan seni ngucapin Allah panjang teh. Satu, hukumnya sunat. Kedua, memang mengimbangi ngucap niat di dalam hati. Kira-kira kalau takbir begini, Allahu Akbar, pintar amat baca apa? Baca nih, pan saya mah bahasanya bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Arab. Karena si Onono ngomongnya Tuhan kita mah bukan Tuhan orang Arab. Sialan bener itu ngomongnya Allahu Akbar ya Karim. Orang kalau udah dipunculkan oleh Allah, Bapak jangan kaget kalau Bapak ahli taklim, ahli ngaji, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun akan bermunculan orang yang aneh-aneh. Kata Nabi nih, sampai doharul piski pa'amma idza kanatil waktu qoriban minal qiyamah doharul pisku wa kasratu dunub wa ma'asi wa rufi'a al-amru wa nahyi wa du'afatil ahkami syari'ah. Ini dimana kalau udah dunia pikun, alam udah mulai sekat, bakal bermunculan orang yang kayak mabuk. Ngomong coba, yuk kita ngedoa pakai bahasa Indonesia. Dan Tuhan kita mah bukan orang Arab. Itu ngaco bukan?
ngaconya bukan main. Apa dulu lagi kecil diajarin wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi. Apa arti mukhalafah? Tuhan beda dengan makhluk. Kenapa ngomong Tuhan kita bukan orang Arab? Itu seolah-olah Tuhan disamain sama makhluk. Murtad. Murtad itu. Terus gimana? Jangan kaget. Kita nggak usah mencaci dia. Kita nggak usah di hati istighfar. Oh, ini yang dibahas dalam kitab tafsir Yasin, surat ayat apa? Wa ayatul lahumul lailun naslahun nahar faidahum limun. Itu tafsirannya ke bawah di situ. Muncullah orang-orang yang fasik, yang kemarin tidak berani ngucap, sekarang berani mengucapkan karena merasa udah banyak temen. Kalau temennya masih sedikit mah sembunyi-sembunyi kemurtadannya, sembunyi-sembunyi kemunafikannya. Bila temen udah banyak, berani. Itu tanda dunia udah pikun, dunia udah tua sekali. Itu silahkan diperiksa lagi. Tuh. Beres masalah apa itu tadi? Rukun sholat yang pertama itu apa? Niat. Terus gimana kalau niat? Apakah cukup di dalam hati? Apakah harus diucapin? Jangan pakai kitab tinggi-tinggi, kitab Safinatun Najah aja, karangan Ibnu Hajar, madhab Imam Syafi'i. Ngucapin niat hukumnya sunat. Kan kita udah tahu definisi sunat. Diucapkan dapat pahala, nggak diucapkan nggak batal. Itu namanya apa? Sunat. Jadi kalau ada orang ngucap usolli pardo maghribi, maklumin dia pengen pahala ngucapin sunat. Ada orang kucuk-kucuk nggak baca usolli, Allahu Akbar, sah walaupun tidak ngucapin niat. Yang penting di dalam hati. Insya Allah aman, nggak ada yang saling ledek, nggak ada yang saling caci, nggak ada yang mengklaim dirinya paling benar, sebab dua-duanya geben. Cuman kalau kita pengen dapat pahala lebih, ucapkan niat. Yaitu apa? Usolli pardo maghribi, usolli pardo asri. Cuman walaupun kita tukang ngucapin niat, kalau ada orang gak ngucapin niat, jangan dicaci. Hati kita harus membenarkan, itu dibolehkan oleh beberapa madhab. Silahkan. Kalau memang bicara tentang keilmuan, kecuali kalau bicara tentang adat. Kalau adat kan susah. Pokoknya mah kebiasa di sini usolli dulu. Kalau nggak usolli nggak diterima, nggak boleh jadi imam. Wah, boleh angkat tangan kalau gitu mah. Itu bicaranya bicara apa? Bicara adat, bukan bicara bicara keilmuan. Tuh masalah niat. Wa yusanu anutku bil matwi wa niatul ada awil qada wal idofatu ilallah. Disunatkan ngucapin niat, dan niat ada atau niat qada diidopatkan. Arti diidopatkan teh disandarkan ilallah ke lapad au usolli pardo duhri rakaatan arba'a rakaatin lillahi ta. Itu disandarkan ke lapad siapa? Dibandingkan dengan, jadi jangan karena apa, cukup karena apa? Karena Allah. Itu wal idafatu ilallah wal istiqbal wa adad rakaat bi ayakula. Jadi ngucap mustaqbilal kiblati mah termasuknya itu nggak wajib, sunat, tapi dapat pahala. Ka ayya bi ayakula nawaitu usolli pardoduri masalan ada alillahi ta'ala mustaqbilal kiblati arba'a rakaatin gitu. Itu contohnya.
Makanya orang tua dulu maapi, walaupun itu tidak menjadi wajib. Kalau memang dapat upah mah dapat buruh, dipakai suka ngucapin dulu apa usoli, tapi sebelum Allahu Akbar. Berarti kalau sebelum Allahu Akbar mah belum ada di wilayah sholat, kan belum Allahu Akbar, belum usolli fardhu maghribi Allahu Akbar, usolli fardhu maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati ada lillahi ta, baru Allah. Berarti tadi ngucap itu di luar sholat Pak. Dan sholat mah definisinya bila udah dimulai dengan takbiratul ihram. Akhir sholat bila udah ditutup dengan assalamualaikum kemana? Ke kanan. Tuh, berarti kita udah ngucap usoli, orang nyuruh geser. Orang nyuruh geser atau belasana dikit ya, padahal udah ngusap apa? Ngucap usoli lah belum sholat. Udah sholat tuh udah mulai Allahu Akbar itu. Beres tuh masalah niat. Dua, rukun sholat itu takbiratul ihram. Itu disebut muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir. Nah cuman syarat takbiratul ihram ada berapa? Kaget Bapak, rukun sholat aja tadi cuma berapa? 17. Kenapa rukun takbiratul ihram ada 21? Coba, rukun takbiratul ihram ada berapa? Ada 21. Satu, iqa'uha ba'dal intisab, terjadinya takbiratul ihram ketika tegak berdiri. Kalau masih ngeloyong, kalau masih miring, udah takbiratul ihram belum sah. Ingat, iqa'uha ba'dal intisab, terjadinya takbiratul ihram di mana udah berdiri tegak. Kan banyak orang yang sholat tapi nggak tahu ilmunya sholat. Kadang-kadang habis duduk mau sholat sambil berdiri sambil takbir. Ada kan begini? Allahu Akbar sambil ngelempengin pinggang. Belum tegak bener udah apa? Udah takbir. Ada juga Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang begitu? Ada. Kenapa? Merasa nyaman, merasa benar, nggak ngaji. Makanya yang paling gampang orang ibadah yang nggak pakai ilmu, nggak merasa takut salah, yang penting menjalankan. Tapi kalau udah ngaji, oh ini haram, ini gak boleh, ini makruh. Menurut madhab anu ini gak boleh. Madhab anu ini makruh tahrim. Menurut madhab ini makruh tance. Hati-hati kalau hasil ngaji. Tapi kalau ibadah gak hasil ngaji, bablas. Mau diterima terserah Allah dah. Yang penting gua jalanin. Ya. Udah urusan diterima mah gak pandang ilmu, gak pandang bodoh, gak pandang pinter. Itu mah rahasia Allah. Bisa saja yang orang bodoh tapi dapat bimbingan dari Allah diterima. Orang pintar tapi sombong belum tentu diterima oleh Allah ibadahnya. Makanya masalah diterima itu rahasia Allah. Cuman secara logisnya ilok orang yang tidak pakai ilmu mudah diterima. Orang yang pakai ilmu aja belum tentu mudah diterima, kan gitu. Cuman saya untung ingat, orang sepintar apapun kalau nggak dapat bimbingan dari Allah celaka. Sebodoh apapun orang kalau dapat bimbingan dari Allah selamat. Kenapa? Kalau orang bodoh ngikutin orang pintar, orang berilmu akan sami'na wa ata'na. Tapi kalau orang pintar diberi saran sama orang sebanding ilmunya, ta'arud, selalu bertojaknya, selalu adu argumentasi, debatnya dibanyakin, ibadahnya kagak.
itu bakal muncul. Makanya pantas di dalam sholat sehari semalam 17 kali kita minta bimbingan, minta binaan, minta petunjuk. Iya kana budu wa iya kanas ta'in ihdinas sirotol mustaqim. Sadaqallahul adzim. Ada yang bertanya enggak? Silakan. Ada yang bertanya enggak? Cukup? Kalau cukup alhamdulillah ya. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan paham, Allah memberikan bimbingan kepada kita. Jadi hakikatnya Allah membimbing, ini syariatnya kita mau melangkah nuntut ilmu. Itu hakikatnya kita dibimbing sama Allah. Bukan ujug-ujug bimbingan dari Allah kita diam di rumah. Paham. Awas. Ini kadang-kadang banyak yang kaku pola pikirnya. Saya mah gak ngaji gak paham. Ngaji paham dari mana? Dari Google. Orang udah tahunan aja ngaji gak paham-paham. Itu cuma baca sebagian 2 menit, 5 menit langsung paham. Bener-bener ya. Gak masuk akal. Makanya ingat, kalau pengen dapat bimbingan selalu kita berusaha datang ke tempat ilmu. Allahumma shalli fil awwalina wal akhirin. Allahumma birrul mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.